Assalamualaikum. Kita lanjut di part 37. Langsung saja kita bacain ya. Ternyata suami Rara yang dulu kini sudah berubah. Dia sudah bisa memahami keunikan hubungan Rara dan Bang Parlin. Akan tetapi aku masih sulit untuk memahami. Banyak pertanyaan dalam benakku. Bang Parlin selalu menyebut Rara sebagai orang dari masa lalunya, orang yang menyemangati hidupnya. Aku ingat perkataan Bang Parlin, sama yang jelas saja, yang gak jelas saja, aku bisa setia, apalagi yang jelas di depan mata. Apa maksud kata setianya itu ya? Akan tetapi aku makin bingung juga. Ternyata Rara itu sudah ditabalkan marga Siregar. Setauku, semarga itu tak boleh pacaran. Alasan penambalan marga untuk Rara juga masuk akal, karena Bang Parlin sekeluarga tak ada anak perempuan, sedangkan Rara ingin jadi orang Batak. Aku sudah kebal, biar saja. Hubungan mereka unik dan positif, tak mengurangi cinta pada pasangannya, kata suami Rara. Selama ini jika cerita kampung selalu Bang Parlin yang disebut. Setelah kenal Bang Parlin, baru aku paham, sambung suami Rara lagi. Apakah aku juga harus terima saja? Dan ku akui memang betul juga. Biarpun ada Rara, cinta dan kasih sayang suamiku tak pernah berkurang. Menghubungi Rara pun selalu lewat aku. Dan tak pernah mereka bertelepon atau bicara berduaan. Ternyata kedatangan Rara karena pesan terakhir bapaknya. Masih ada sepetak sawah milik mereka di desa ini. Sawah itu sudah 20 tahun diusahi orang. Ayah Rara berpesan supaya dijual dan uangnya disedekahkan. Wah, orang kaya yang aneh ya. Uang sawah pun mau disedekahkan. Dan ternyata kedermawanan ayah Rara yang ditiru Bang Parlin. Desa ini sudah jauh berubah. Padang rumput sudah banyak berkurang, kata Rara ketika kami meninjau sawah tersebut. Sawah itu hanya satu bunbun. Nah, bunbun adalah ukuran tanah zaman dahulu di daerah Tapanuli bagian selatan. Satu bunbun itu sekitar 1/5 hektar ya. Kurang lebih kalau 1 hektar 1000 ya meter, ya satu bunbun kurang lebih sekitar ya 200 meter lah ya. Mengukurnya masih pakai hasta ya, yaitu panjang tangan direntangkan atau bahasa Bataknya sangkolak. Yang menggarap tanah itu selama ini bersedia membelinya. Harganya hanya 30 juta. Itulah yang mau disedekahkan. Aku usulkan cara sedekahnya seperti Bang Parlin, diberikan kepada satu orang. Tapi Rara tidak setuju. Dia justru menyumbangkannya ke masjid yang ada di desa itu untuk dipergunakan membangun MCK. Kata Rara, ketika dia tinggal di desa ini, dulu yang paling sulit adalah MCK. Itu juga sesuai pesan bapaknya, memudahkan urusan orang, semoga jadi pahala untuk almarhum. Rara dan keluarganya mau pulang. Kami berpisah. Mereka sudah selesai urusannya. Mereka pulang ke Medan dan naik bus travel, tidak naik pesawat lagi. Kami lanjutkan liburan yang tertunda keliling Sumatera Barat. Di Kota Padang Sidempuan kami singgah semalam. Menginap di hotel, mempersiapkan diri karena perjalanan kami akan banyak singgah. Perjalanan santai karena kali ini Bang Parlin nyetir sendiri. Supir sudah pulang ke Medan. Bang, nanti di daerah Sumatera Barat bahasanya lain ya, kataku. Ketika kami istirahat di hotel di Kota Padang Sidempuan yang terkenal dengan salainya. Emang adik pandai bahasa Minang? Pandailah sikit-sikit. Cobalah dulu dek. Adin suko jowang, kataku. Itu abang ngerti? Apa coba abang artikan? Adek suka uang. Bukanlah bang salah. Salah itu, artinya aku suka sama kamu gitu. Gak usah malu deh, semua orang suka uang. Abang ini gak asik lah. Coba abang ajari adek bahasa Batak, kataku seraya berbaring di pangkuannya. Sementara si Uco kami sudah terlelap tidur. Gak usah dek, rumit dah bahasa itu. Coba Halongonan, artinya yaitu kesayangan ya bang. Jadi kulihat nama, tadi ada desa Halongonan. Bukan, kesayangan itu Haholongan. Kalau Halongonan itu artinya yang sepi. Oh, gitu ya.
Keesokan paginya sehabis sholat subuh, kami berangkat dari Padang Sedempuan terus ke Panyabungan, lanjut terus ke Kota Nopang. Hari sudah beranjak siang, kami pun istirahat untuk melepas lelah, singgah di sebuah rumah makan. Wah, enaknya ya, ditemani sama hujan rintik-rintik. Mudah-mudahan masih kedengarannya suaranya ya. Ya, kita lanjutkan lah ya. Gak jauh lagi dapatlah perbatasan Sumut Sumbar. Bang, di sini nanti ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kataku pada Swan. Iya deh, iya. Sini, ade, ajari bahasa Minang, kataku lagi. Dulu waktu kami kecil memang sering diajari almarhum ayah bahasa Minang. Ditambah pula tinggal kami di Medan, banyak tetangga orang Minang. Iya, gini bang, bahasa Minang itu gak sulit. Tiap akhiran A digantikan jadi O, akhiran as digantikan jadi Contohnya pedas jadi padeh, dibalikin ya. Malas jadi maleh, apa jadi apo, dan akhiran at diganti jadi ek. Contohnya padat jadi padet, rapat jadi rapet. Kataku coba menjelaskan. Oh gitu ya. Tapi jangan salah, tidak semua begitu bang. Contohnya gini, rancak bana adiak awak. Nah, coba abang bilang apa itu? Rakuih banak adiak awak, kata Bang Parlin. Is abang rakuih, abang bilang. Abang pandainya saketek. Apa ketek? Sedikit dek, saketek. Cemana yang gurunya ini mau ngajarin gak pandai? Dari mana abang tahu bahasa Minang? Di pesantren dulu banyak teman abang orang Minang. Terus kebun itu, itu daerah pesisir. Ya. Teman abang orang Minang. Terus di situ daerah pesisir. Bahasanya mirip Minang. Ternyata aku yang sok pandai mengajari. Dang, ajarilah ade bahasa Batak. Ade kan dah jadi baru harahap, kataku lagi. Baik deh. Bakbek mi doanggi, membain atau magogo mangan. Apa itu ya? Artinya bang? Itu PR modek lah. Gak asik lah pakai PR segala. Emang sekolah apa? Iseng ku ketik apa yang jadi PR tersebut. Langsung ku kirim ke Rapi, menanyakan artinya. Bekmek midu anggi membayen au magogo mangan. Artinya ternyata apa? Cerewet itu deh, membuat abang tambah selera makan. Begitu pesan dari Rapi. Aduh suamiku ini. Aku merasa seseorang terus melihat ke arah kami. Seorang pria bersorban duduk 2 meja dari kami. Hanya kami yang ada di rumah makan itu. Entah karena bahasa kami lain atau apa. Akan tetapi ketika kulihat lagi pria itu, dia masih menatap kami. Ada apa ini? Bang, lihat tuh orang. Dari tadi liatin kita terus. Entah mau rampok ya, bisiku pada suami. Suami lalu melihat pria tersebut. Bang Parlin justru mendatangi pria bersorban itu. Aku mulai khawatir. Mereka bicara dalam bahasa Batak. Seperti biasa, suaranya keras. Akan tetapi mereka justru lalu berpelukan sambil tertawa. Bahkan Bang Parlin menghapus matanya. Astaga, dia menangis. Siapa pria ini? Kenalkan ini deh. Ini teman abang satu pondok dulu di pesantren. 5 tahun kami tinggal serumah. Pertanyaan di hatiku akhirnya terjawab. Aku tadi ragu. Si Parlindungan kah ini? Tapi kau putih kali ya. Mau kutegur duluan takut salah aku, kata pria itu. Akhirnya perjalanan kami pun tertunda lagi. Teman Bang Parlin tersebut mengajak kami ke rumahnya. Desa yang berjarak sekitar 4 km dari jalan raya. Kami pun melewati sawah bertingkat yang sangat luas. Rumah teman Bang Parlin ini berada di pinggir sawah. Sangat asri sekali. Ternyata dia seorang ustadz. Aku tahu karena orang menyapanya Ustadz Qadir. Di sini kami dijamu bak raja dan ratu. Dia menjala ikan mas yang ada di kolam belakang, rumahnya. Kami makan dengan menu ikan mas panggang. Akan tetapi aku lebih banyak diam, karena mereka juga istri Ustadz ini selalu berbicara dalam bahasa Batak Angkola. Si Parlin ini dulu santri teladan sebenarnya, kesayangan Ustadznya, tapi dia keluar dari pesantren
Padahal 2 tahun lagi tamat, kata teman Bang Parlin ini. Dia tak jadi ustadz memang, tapi saya yakin dia masih menerapkan ilmu yang dia dapat dulu. Teringat kata Kiai dulu, silahkan jadi polisi, tapi polisi yang beriman. Silahkan jadi pengusaha, tapi pengusaha yang beriman. Bahkan silahkan jadi artis, tapi artis yang beriman, kata Bang Parlin. Masih ingat ternyata dia pesan gurunya dulu. Kami lanjutkan perjalanan sehabis Isya. Rencananya kami akan cari hotel untuk menginap malam ini. Untung juga anakku tidak rewel. Dia justru kelihatan suka jalan-jalan terus. Dari Kota Nopan, kami berjalan terus ke arah Sumatera Barat, hingga di Muara Sipongi dan menginap. Nah, di penginapan, bahasa orang di sini sangat aneh. Tidak bahasa Minang, tidak juga bahasa Batak. Dari mana? Tanya seorang ibu-ibu ketika kami duduk-duduk di kedai kopi dekat penginapan. Oh, dari sana Bu, jawab Bang Parlin. Ndak ke mana? Jalan-jalan, bertamaso, liburan. Turuti keinginan istro, kata Bang Parlin. Apa itu artinya Bang Parlin? Si ibu itu tampak bingung juga. Memang apa artinya semuanya OM. Dan aku juga ya ikut bingung, tahulah apa artinya. Kalau di sini oh semua bisik suami. Tapi gak gitu juga kali Bang, balasku dengan berbisik. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan keesokan harinya, melewati perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di sini ada kuburan 2 baleh, kata orang. Kata suami ketika melewati perbatasan tersebut, kuburan 2 baleh bagaimana Bang? Dulu sering orang tua cerita itu. Ceritanya 2 orang dapat rusa, 1 orang Minang, 1 lagi orang Padang. Orang Minang ini bilang gini, sabala di Aden. Kapalannya kita belah 2, jadi datang orang Batak. Daung songone sambua di ahu. Ulunai hika boka 2. Padahal artinya sama. Mereka tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya bertengkar. Rusa jadi lari. Mereka meninggal dan dikubur di sini. Itulah kuburan 2 belah itu, suami bercerita. Oh, inti ceritanya jangan memakai bahasa masing-masing. Pakai bahasa Indonesia, gitu Bang. Ya, kurang lebih seperti itulah. Itu Abang suka kali pakai bahasa Batak sama orang. Orang kan jadi salah mengerti. Adek pun tak mengerti, makanya Bang pakai bahasa Indonesia aja lah. Abang menyesal deh. Menyesal apa Bang? Menyesal liburan ini ya? Apakah menyesal Bang Parlin? Kenapa menyesal? Bukan deh lah, menyesal menceritakan cerita itu. Akhirnya Abang yang kena. Ya, memasuki daerah Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Tibur, kota kecil Panti. Di sini juga ternyata banyak kebun sawit. Bahasa di sini juga sudah campuran. Ada yang berbahasa Batak, ada juga yang berbahasa Minang. Kami istirahat di kota Panti. Ada istilah begini deh, borat do namar panteon. Ternyata begini maksudnya. Apa Bang? Karena ada gemuk ya, makanya berat. Ya, kita lanjutkan, nantikan lanjutan keseruan Parlin dan Mia keliling Indonesia mengenai adat budaya yang ada di Indonesia. Ya, baiklah, kita sudahi dulu yo. Kita lanjutkan di part berikutnya, di part 38. Oke deh, begitu saja dari part 37. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.